Halo guys, selamat malam. Eh, Kali ini gue akan cerita situasi selama gue beberapa hari harus di isolasi mandiri di sebuah hotel swasta yang merupakan rujukan dari rumah sakit BUMN di Jakarta. Jadi hotel ini ditunjuk, gue kurang tahu antara ditunjuk pemerintah atau disewa langsung hotel oleh rumah sakit tersebut untuk dijadikan tempat isolasi. Yang jelas hotel ini sudah dikhususkan untuk tempat isolasi bagi para eh, pasien yang positif COVID-19 namun eh, merupakan pasien orang tanpa gejala atau OTG. Gue di sini sudah mungkin kurang lebih 10 hari dan tadi pagi baru aja swab kedua setelah swab pertama di informasikan bahwa gue positif dan hasilnya akan keluar besok. Jadi mudah-mudahan besok udah negatif dan bisa pulang. Hari ini gue akan bagiin apa aja sih yang ada di dalam ruangan hotel yang dikhususkan untuk pasien COVID-19. Dan gue akan membagikan sedikit cerita selama gue menjadi pasien OTG COVID-19. Jadi ini toiletnya. Ini kamar mandi. Sebagai tips, kalau lu harus diisolasi di hotel yang ditunjuk pemerintah atau ditunjuk rumah sakit rujukan lo, kalau bisa lo sebelum menempatinya lo pastiin dengan bawa air sanitizer sendiri dan ya bisa lah disiram klosetnya atau kamar mandinya pakai cairan-cairan disinfektan. Ini yang ada di meja gue agak berantakan. Di sini gue dapat ini juga, oximeter ya kalau nggak salah namanya, buat mengukur kadar oksigen dalam darah lo. Ini ada gantungan baju, ada barang-barang, masker segala macem. Ya seperti hotel-hotel biasa aja. Dan pastikan lo punya tempat sampah untuk barang-barang yang mudah menularkan virus ya, seperti bekas masker atau bekas tisu buang lendir di hidung atau segala macam. Jadi nggak disatuin dengan sampah-sampah yang non infeksius. Ya itu aja yang ada di hotel tempat isolasi ini. Secara kurang lebih sama seperti hotel bintang 2, bintang 3 lainnya. Oke teman-teman, lanjut. Kali ini gue mau sharing mengenai hari-hari gue di tempat ini. Jadi gue pertama datang itu sekitar 10 hari lalu malam, karena pasiennya cukup banyak dan harus waiting list. Jadi gue harus menunggu dan sekitar sehari atau 2 hari gitu dari awal pemesanan kamar sampai proses check-in. Nah, yang gue bawa itu baju nggak banyak, terus paling lebih banyak ke obat-obatan atau
kebutuhan pokok, makanan, minuman, air mineral botolan ya. Jadi setiap hari gue di sini sebenarnya dapat makanan 3 kali sehari, ada jam-jamnya. Dan untuk laundry itu gue dapat fasilitas 3 kali selama seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Dan setiap harinya itu di Senin, Rabu, dan Jumat itu maksimal 3 pieces. So gue antisipasi bawa gantungan dan segala macam, gue tiap hari harus nyuci juga karena nggak mungkin nggak mungkin 3 pieces gitu ya, dan datangnya baru 2 hari sekali gitu. Nah jadi selama gue di sini biasanya jadwalnya itu pagi hari sekitar jam 8 sampai 9 dijadwalkan untuk berjemur dan jalan pagi. Kemudian ada juga di jam-jam sore sih, cuman agak jarang yang sore karena mungkin orang-orang lebih banyak di pagi hari ya, karena disarankan matahari pagi sih untuk berjemur. Mungkin sore ada juga beberapa pasien yang keluar di pekarangan hotel untuk jalan sore, tapi lebih banyak sih pagi. Kemudian di luar jam-jam olahraga, gue biasanya sih ngabisin waktu banyak kan sih nonton ya, tidur-tiduran. Kebetulan karena nggak bawa buku jadi nggak bisa baca buku ya, paling internetan, YouTube. Dan apa ya, gue ngelakuin hal yang mungkin bisa bikin imun meningkat ya, let's say nonton acara lucu atau segala macam yang bisa bikin lo happy. Karena memang berdasarkan pengalaman gue, selama lo di masa isolasi mandiri, lo harus tetap happy. Karena ketika lo punya pikiran negatif atau lo ada dihantui hal-hal yang bikin lo takut mengenai COVID ini, itu pasti imun lo akan drop. Dan gue ngerasain waktu awal-awal mengalami gejala demam tinggi bahkan sampai menggigil, itu karena gue dihantuin pikiran, aduh serem nih penyakit nih. Dan makin kesini gue belajar buat gue nggak terlalu mikirin gue sedang sakit, jadi gue harus tetap semangat. Dan puji Tuhan 4 hari belakangan ini gue nggak ngerasain gejala apa-apa, dan semoga swab gue besok ini langsung negatif. Oh ya, satu lagi pesan gue di masa isolasi mandiri, hal yang paling perlu lo jaga adalah mood. Karena kita di sini sendiri, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman atau pasangan yang biasanya selalu nyemangatin kita. Di sini kita harus belajar bagaimana mengendalikan emosi, dan kita harus pintar dalam menyikapi berbagai hal. Intinya lo harus bisa belajar berpikir positif, menyemangati diri sendiri. Karena menyemangati diri sendiri ketika lo sendiri itu ada hal yang sulit. Dan gue rasa pasien COVID-19 banyak yang sulit di hal itu. Itu sih yang perlu kita pentingkan. Selain 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, lo juga harus pinter atau bisa mengendalikan mood lo ketika lo sendiri. Dan gue rasa dengan lo punya mental yang bagus, kemudian lo jaga kesehatan, dan menerapkan 3M tadi, gue yakin
lo akan terhindar dari penyakit ini. Itu aja yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan informasi atau kesalahan pengucapan. Yang jelas itu pengalaman pribadi gue, semoga bermanfaat untuk kita semua. God bless.